Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fernanda Sabiladina, dengan NIM 2207181 dari Program Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penempatan tulangan pada balok bar constraint Revit. Untuk itu, kita langsung saja ke videonya. Hal yang harus dipahami sebelum membuat tulangan pada sebuah balok adalah dua tools ini. Yang pertama ada placement plane, di mana fungsinya adalah untuk memposisikan tulangan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada 3 placement plane. Nah, yang pertama ini current work plane, di mana penempatannya ini ada di tengah-tengah balok. Selanjutnya ada near cover reference. Nah, kalau yang ini ada di depan balok gitu ya. Selanjutnya ada far cover reference, ini ada di belakang dari balok. Selanjutnya ada placement orientation. Nah, kalau placement orientation ini lebih ke cincinnya akan menghadap kemana gitu. Kalau untuk parallel to work plane, ini akan menghadap ke depan. Dan posisinya akan ada di tengah seperti ini. Kalau parallel to cover, itu akan melebar ke samping dan menghadap ke samping. Seperti ini. Selanjutnya perpendicular to cover, kalau yang ini akan menghadap ke atas. Nah, placement ini sangat penting ketika kita akan menggambar atau membuat tulangan pada balok. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tulangan pada balok seperti gambar ini dengan tulangan lapangan dan juga tulangan tumpuan. Nah, bedanya ada di gambar tulangannya. Ini adalah untuk tulangan tumpuan dan ini untuk tulangan lapangan. Untuk itu, kita langsung saja membuat tulangannya. Kita buka aplikasi Revit, selanjutnya New Model, kita pilih template file struktural, selanjutnya kita ke struktur, kita akan membuat balok. Nah, kita akan membuat balok beton dengan ukuran 400 x 800. Kita coba buat di sini dengan ukuran 6 meter. Oke. Selanjutnya kita buat kolom. Untuk kolom kita juga pakai kolom struktural. Kita pakai kolom beton. Kita buat kolomnya 600 x 600. Kita ganti ukurannya. Oke. Kita sematkan di sini. Di kanan dan kirinya. Setelah itu kita lihat di 3D. Nah, akan jadi seperti ini. Agar tidak ada analisisnya, kita ke VP, lalu analytical-nya kita unchecklist, yang beam dan kolom. Apply, oke. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya, tulangan tumpuan dan tulangan lapangan akan terbagi menjadi 2, tetapi tulangan tumpuan akan berada di sebelah kanan dan kirinya. Maka tulangan tumpuan akan jadi 1/4 dari panjang balok tersebut. Setelah itu kita coba membuat section. Karena tulangan tumpuan akan jadi 1/4, kita coba di sini. Setelah itu kita ke section. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan tulangan pada balok tersebut. Caranya kita klik dulu baloknya, lalu kita ke rebar. Kita masukkan tulangan. Di sini saya akan memasukkan tulangan MT1. Karena posisinya seperti ini, maka kita harus atur placementnya. Saya akan membuatnya di sini. Karena ini belum terlalu kelihatan, kita ganti menjadi fine. Jadi kita akan mencoba memasukkan tulangan yang memanjangnya. Caranya klik, lalu ke rebar. Setelah itu kita masukkan rebar shape-nya. Kita atur placementnya. Kita coba masukkan di sini. Setelah itu layoutnya kita ganti jadi fixed number. Karena akan ada 4 yang ke bawah, kita ganti kuantitinya jadi 4. Setelah itu kita edit constraint agar penempatannya sesuai. Caranya ini, klik yang ini, lalu ke tengah-tengahnya, klik yang ini, lalu ke tengah-tengahnya. Nah,
Karena ini belum, nah, agar menempel gitu ya. Ini juga belum. Nah, setelah itu kita ganti ukurannya. Misalnya di sini saya akan ganti jadi 25. Kita edit constraint lagi agar tulangannya menempel ke sengkang. Edit constraint. Oke, udah nempel. Setelah itu, oh belum ya? Oh sorry. Kita coba lagi, edit constraint. Nah, setelah itu kita coba mirror dengan shortcut DM. Kita mirror ke sampingnya, klik yang tengah-tengahnya, klik titik tengah, kita tarik ke atas. Nah, sampingnya akan terlihat juga. Setelah itu kita edit constraint lagi agar tulangannya menempel. Ini ke tengah sini. Kalau sudah menempel, oke. Oh sorry, jangan lupa untuk klik enter atau finish ya, agar tidak. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat tulangan pada baris yang atasnya. Kita klik baloknya, kita ke rebar, tambahkan rebar shape-nya, placementnya kita ganti jadi perpendikular, kita taruh di sini. Layoutnya kita ganti jadi fixed number, akan jadi seperti ini, kuantitinya akan 3. Setelah itu kita ubah diameternya. Di sini saya akan menggunakan 25. Setelah itu kita edit lagi agar menempel ke sengkang. Edit constraint, kita ke sini. Nah. Oke, mungkin cukup segini. Setelah itu kita mirror dengan shortcut DM, tarik tengah-tengahnya, tarik. Oke. Tulangan tumpuannya sudah jadi, akan jadi seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit struknya atau bengkokannya. Caranya kita klik dulu tulangannya, lalu kita ke edit type, struknya kita coba ganti jadi 30. Sorry. Nah, lalu hook length-nya kita coba ganti lagi jadi 80. Oke, apply. Nah, oke, jadi yang diganti tadi struk tie-nya kita ganti jadi 80. Apply. Nah, akan jadi seperti ini. Ini dirasa sudah cukup ideal. Setelah itu kita coba lihat di 3D. Ini ada di sini. Kita akan mengcopy atau memperbanyak. Caranya klik dulu tulangannya. Kita ke maximum spacing. Kita lihat di 3D-nya. Spacing-nya kita ganti jadi, misalnya di sini saya ganti jadi 150. Nah, di sini cukup. Selanjutnya kita coba lihat dari tampak sampingnya. Karena tidak terlihat, kita coba ganti jadi, nah, agar tidak mengganggu, kita sembunyikan dulu level dan sectionnya. Kita ke VV, lalu ke annotation categories, kita cari level dan section. Section kita unchecklist, lalu level. Nah, level kita juga, oke, nah akan jadi seperti ini. Nah, karena tumpuan itu hanya 1/4-nya, kita coba buat garis bantu dengan DL, dengan shortcut DL. Nah, dari sini kita tarik ke sini 1500. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita bisa tarik sesuai dengan garis bantu tadi. Ini sudah jadi tulangan tumpuannya. Setelah itu kita akan membuat bengkokan pada tulangan yang di atasnya. Kita ke 3D dulu. Kita klik tulangannya. Sebelumnya kita ke section dulu.
Karena di tulangan tumpuan hanya ada satu tulangannya, kita unchecklist dulu. Setelah itu kita ke 3D. Nah, kita ganti hook star-nya, kita ganti jadi 90 derajat. Nah, akan membengkok seperti ini. Kita lihat dari sisi sampingnya. Setelah itu, kita coba mirror. Kita tarik dulu tulangan yang sudah kita bengkokkan sesuai dengan garis bantu. Lalu kita mirror ke sisi samping, sisi satu lagi. Sisi sampingnya dengan shortcut DM. Cari titik tengah, tarik. Oke. Satu lagi yang bengkokannya, diklik, DM, cari titik tengah, tarik atas. Oke. Setelah itu kita akan mencoba membuat tulangan lapangannya. Caranya kita harusnya membuat section, tapi untuk mempermudah kita coba copy dulu dari yang tulangan tumpuannya. Kita copy ke sini. Oke, selanjutnya kita tarik. Nah, sisi sampingnya agar tidak berterubukan, unchecklist. Oke. Setelah itu kita ganti spasinya agar lebih renggang. Coba kita ke 200. Nah, jadi lebih renggang. Kemudian kita akan membuat section baru. Kita buat section baru di sini. Kita tarik ke sini. Kita ke section 2. Nah, di sini kita lihat nggak ada tulangan di atasnya ya. Sorry. Nah, kita coba buat tulangan yang ada di atasnya. Kita klik dulu baloknya, keribar, tambahkan tulangan. Placementnya kita ganti jadi pendikular. Oke. Layoutnya kita ganti jadi fixed number. Quantity-nya kita ganti jadi 2. Oke. Setelah itu kita ganti diameternya jadi 25. Kita sesuaikan lagi ke edit constraint. Sesuaikan. Nah, sudah sesuai. Kita coba lihat di 3D-nya. Nah, sudah ada. Setelah itu kita akan membengkokkan tulangan yang ada di samping-sampingnya. Caranya diklik tulangannya, hook star-nya kita ganti. Di sini saya ganti jadi 90. Hook at end-nya kita ganti juga jadi 90. Nah, kita bisa lihat sisi sampingnya akan membengkok seperti ini. Kita lihat dari sini. Kita hapus dulu garis bantunya. Oke. Nah, tulangannya akan menjadi seperti ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.